Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ada sebuah informasi ya bahwa channel YouTube Baim Wong tidak aktif. Tidak aktif. Ini adalah imbas dari gugatan cerai Baim Wong kepada Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, saya juga melihat bahwa channel YouTube Baim Wong yang awalnya adalah ramai sekali ya, dikunjungi banyak netizen ya, termasuk Anda, ternyata sudah mulai tidak aktif. Ini bukan saya yang menyampaikan, tapi ada beritanya, ya ada beritanya. Saya akan bacakan terlebih dahulu informasi ini untuk Anda. Ya, ini imbas daripada gugatan cerai, sehingga netizen atau pengikutnya mulai kabur, termasuk saya. Oke, saya bacakan dulu ya dari Banjarmasin Post. Tinggalkan YouTube, kala ceraikan Paula, Baim Wong ungkap nasib karyawannya, mau dipecat-pecatin. Ini ya, kita bacakan saja. Banjarmasin Post.co.id, dalam proses cerai dari Paula Verhoeven, Baim Wong tak lagi eksis di YouTube. Bahkan dalam tayangan YouTube Baim Paula terakhir upload pada sebulan terakhir. Postingan terakhir YouTube-nya menampilkan preview film Lembayung yang disutradarainya. Dalam tayangan itu, video itu hanya ditonton 51.000, masih ada ya penontonnya. Bahkan dari sejumlah konten sejak 3 bulan lalu hanya berisi film Lembayung. Nah, ada yang menarik, Baim Wong mengungkapkan nasib channel YouTube-nya yang pernah mendulang uang. Hal ini diungkap kala Nikita Mirzani datang ke kantornya sepekan lalu. Dalam tayangan Crazy Nikmir, Nikita Mirzani terlihat mendatangi kantor Baim Wong. Nah, Nikita Mirzani datang ke ruangan editor YouTube Baim Paula. Pada ruangan itu terlihat banyak komputer namun tak terpakai. Emang lo YouTube masih jalan, Im? Tanya Nikmir. Ini sebenarnya Nikita juga tahu, tapi ya namanya juga pancingan ya. Emang lo YouTube masih jalan, Im? Udah jarang, jawab Baim. Nikita bingung. Monitor banyak tapi YouTube tak jalan. Ya itu mau dipecat-pecatin kali, kata Baim. Aduh, ini imbasnya kemana-mana nih. Pengurangan pegawai, kata Nikita. Rupanya Baim ingin memberdayakan di divisi lain. Gak, nanti ada tempat bekerja di tempat lain, katanya. Pengakuan model Paula Verhoeven bersyukur menikah dengan Baim Wong. Di tengah proses cerai dengan tuduhan berselingkuh, Paula Verhoeven membuat pengakuan bersyukur menikah dengan Baim Wong. Paula Verhoeven pun menyinggung soal hijab dan anak. Seperti diketahui, Baim Wong resmi menggugat cerai Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024. Ini sekarang sudah Desember ya kalau dihitung-hitung ya. Iya kan? Baim menuduh Paula berselingkuh dengan sang sahabat. Tak main-main dengan tuduhannya, Baim sampai membawa 43 bukti di persidangan, termasuk rekaman. Pokoknya alhamdulillah penyerahan bukti sudah semuanya, saya lega, saya sudah menunggu banget hari ini, ucap Baim. Ada sekitar 43 bukti, terus Baim Wong. Dituduh selingkuh oleh Baim, Paula pun sempat membantahnya.
Paula juga tak marah dengan dendam dengan tuduhan sang suami. Sebaliknya, model kelahiran Semarang ini justru bersyukur menikah dengan Mbak Im Wong. Tadinya ya kan. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Pembasmi Kehaluan. Di unggahan itu Paula bersyukur dipertemukan dengan Mbak Im Wong. Menurutnya Mbak Im membawa perubahan besar dalam hidupnya, terutama dalam hal agama. Ia mengaku berkat peran Mbak Im Wong kini dirinya rajin sholat, memakai hijab dan ikut kajian. Tak hanya itu, ia juga sangat bersyukur dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang lucu-lucu. Dalam sebuah doa, aku sempat bilang sama Allah, terima kasih ya Allah telah kau hadirkan seorang Mbak Im Wong dalam hidupku, walau tak lama. Mungkin karena Mbak Im aku jadi sholat 5 waktu, karena Mbak Im aku jadi sholat di mall, dan karena Mbak Im aku sekarang punya 2 anak yang lucu-lucu. Karena Mbak Im aku sekarang pakai hijab dan ikut kajian. Ia juga bersyukur akhirnya memutuskan hijrah ke arah yang lebih baik. Mungkin kalau aku tidak ada di titik ini hijrah, aku mungkin gak sekuat ini menghadapi persoalan. Nah, itu namanya hidayah. Mengetahui hal itu, netizen ramai memberi komentar. Banyak yang meminta agar Paula bersabar dengan masalah dengan Mbak Im. Di saat terpuruk pun dia masih bisa melihat dari sisi baiknya, tulis akun Lin. Gak mudah punya hati yang berjiwa besar seperti Paula ini loh. Dia benar-benar wanita yang Masya Allah. Tambah akun Fik. Proud of Paula. Dia masih membaik-baikan suaminya di muka umum meski dia sebenarnya terluka. Tambah akun Men. Iya ya. Mbak Im Wong yang memberikan 43 bukti soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula di sidang cerai tanggal 20 November 2024. Bukti-bukti itu dibawa oleh Mbak Im. Di antaranya adalah chat, rekaman, dan berbagai dokumen lain diduga aib dari Paula Verhoeven. Pihak Paula Verhoeven memberikan kritik terkait bukti-bukti yang dibawa Mbak Im Wong. Kuasa hukum Paula Alfon Kurnia sebut bukti dari Mbak Im Wong tidak membuktikan apapun. Nah, saya ulangi nih ya. Bukti dari Mbak Im Wong tidak membuktikan apapun. Ini kita bahas nanti ya teman-teman ya. Di situ tidak ada terbukti apa-apa. Bisa dikatakan saat ini kami menolak. Yang kami menilai tidak ada apa-apa yang dituduhkan oleh si penggugat. Walaupun kami menilai bahwa itu dalil mereka itu berubah-ubah. Alfon pun menduga jika bukti tersebut tidak sah. Kebanyakan bukti elektronik terkait dengan bukti itu sebenarnya di dalam Undang-Undang ITE bukti itu harus utuh. Oleh sebab itu kalau ada bukti yang tidak utuh itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Selain itu bukti yang didapat Mbak Im dinilai juga ilegal atau dilakukan tanpa persetujuan. Kemudian perolehan bukti-bukti itu harus didapat secara legal, tidak dilakukan tanpa persetujuan. Bukti itu juga harus didapat secara sah. Bukti yang ditampilkan itu menurut saya bukti yang didapatkan dari seseorang tanpa persetujuan. Alfon mengatakan bukti elektronik yang diduga Mbak Im, yang diduga dibawa Mbak Im harus ada prosedurnya. Harus ada prosedurnya. Itu hal penting memindahkan data dari device ke device ini harus izin. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu dilindungi. Itu muncul sebagai hak privasi yang pada intinya harus ada konsen. Ketika tidak merasa nyaman terkait dengan itu tidak boleh. Apalagi ini isi dalam HP, ujarnya. Oke teman-teman, saya janji tadi kita bahas ya, kita bahas ya teman-teman ya. Tadi dikatakan bahwa ada 43 bukti. Bukti ya. Bukti itu ya ada 2 lagi. Ada alat bukti, ada barang bukti. Oke. Saya ingin menanggapi pernyataan dari pengacaranya dulu.
Kalimatnya adalah bukti yang dibawa oleh Mbak Im Wong sejumlah 43 itu tidak membuktikan apapun. Tidak membuktikan apapun. Begini teman-teman, ini bagus sekali ini. Ketika bukti yang dibawa itu diantaranya adalah barang bukti dan alat bukti, kalau tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang dituduhkan, ya memang tidak bisa membuktikan kejadian, tidak bisa. Makanya Alfon mengatakan bahwa bukti yang dibawa oleh Mbak Im Wong tidak membuktikan apapun. Saya ini semakin yakin bahwa tidak akan bisa dibuktikan tudingan perselingkuhan. Karena apa? Alfon mengatakan bukti yang dibawa tidak membuktikan apapun. Ya, lah untuk apa membawa bukti banyak-banyak, saksi, ahli, tapi kalau tidak bisa membuktikan tuduhan adanya perselingkuhan. Oke, saya ingin ngobrol tapi jelas edukasi ya. Saya katakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti itu keterangan saksi, ya kan, ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Ya ini dalam KUHP ya, 184 KUHP. Nah kalau barang bukti itu akibat atau hasil, nah gitu ya. Jadi barang bukti, alat bukti. Nah alat bukti ini keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan sebagainya. Oke lah. Apakah dengan 43 bukti itu ada, mungkin ada barang bukti ya. Apakah bisa membuktikan Paula Verhoeven selingkuh? Nah, tentu saja ini ya teman-teman ya, harus dibuktikan. Kalau hakim jeli akan membuang bukti-bukti yang nggak ada kaitannya. Bukti-bukti yang tidak bisa membuktikan nanti akan diabaikan. Demikian juga saksi. Walaupun 13 saksi sampai 100 saksi, kalau saksi itu tidak menyaksikan, mendengarkan, mengalami, melihat, dan seterusnya terkait dengan peristiwanya, diabaikan. Jadi harus betul-betul real terjadi perselingkuhan. Ya kan? Misalnya masuk kamar selama 20 menit minimal. Itu kita bisa berasumsi. Bisa menduga. Tapi masuk kamar oke, selama 1 menit. Itu tidak bisa. 1 menit. Emang bisa langsung cet. Itu bisa. Dan yang namanya perselingkuhan itu identik, sering saya sampaikan, identik dengan hubungan persetubuhan, hubungan perzinahan, hubungan selayaknya suami istri. Tapi kalau itu tidak ada, perselingkuhannya itu tidak bisa. Itu. Jadi beratnya itu di situ. Hotman Paris mengatakan bahwa pembuktian untuk perselingkuhan itu berat. Harus ada minimal petunjuk yang mengarahkan bahwa kedua-duanya masuk kamar nomor berapa, di mana, dan sebagainya. Tidak bisa mengatakan selingkuh tapi jalan-jalan ke mall, makan di restoran, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Itu ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan alat bukti ini
Seperti yang saya katakan tadi, ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada petunjuk. Yaitu tadi semua petunjuk. Tapi harus relevan dengan tudingan. Mungkin buktinya bukti transfer, bukti belanja, bukti Shopee, bukti apapun apa. Tidak ada kaitannya dengan perselingkuhan. Jadi akan diabaikan. Oke ya, jadi ada dua hal tadi. Alfon mengatakan bahwa bukti yang dibawa tidak membuktikan apapun. Senang ya rasanya ya. Oh, bukti dibawa begitu banyak tapi tidak bisa membuktikan apapun. Apalagi kalau diedit gitu. Wah, gawat. Iya kan? Misalnya pas lagi foto sama Mbak Imbong. Kemudian Mbak Imbong bisa dihilangin, bisa diganti dengan wajah orang lain. Namanya suami istri, foto bisa apa saja kan? Ya enggak? Ya, bisa apa saja. Tapi nah, kalau diedit diganti orang lain, misalnya, wah itu malah menyesatkan nanti. Itu aja dari saya teman-teman ya, semoga teman-teman selalu mendoakan ya agar semua ini bisa berjalan dengan baik-baik saja ya. Yakin saya kalau bercerainya itu, saya yakin bercerai. Tapi pembuktian untuk selingkuh itu saya tidak yakin. Apakah Anda sama dengan saya? Ya, semoga saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.